Tsumma alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan Jumat sore hari ini kita bisa berkumpul. Terutama saya sangat senang sekali bertemu dengan ibu-ibu yang sholihah, ahli pengajian, ahli ibadah. Sholawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah kepada suri tauladan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in dan umatnya, termasuk kita hingga akhir zaman. Sebelumnya ibu-ibu gimana kabarnya? Luar biasa. Ibu-ibu sudah bahagia hari ini? Masya Allah ya. Perlu atau harus bahagia ya ibu-ibu, karena Allah memberikan kita nikmat lahir, nikmat batin ya. Saya pengen tanya dulu ke ibu-ibu, nikmat lahir contohnya apa saja Bu? Sehat, terus bisa makan, terus bisa berjalan, dan masih banyak lagi ya. Karena kalau disebutkan satu-satu, wah sampai jam 5 juga. Kalau nikmat batin Bu, apa Bu? Sudah sholat. Apalagi Bu? Tenang hati, terus yang batin masa sepi. Banyak ya, saking banyaknya tidak bisa diungkapkan gitu. Tidak terhitung ya, nikmat iman, nikmat Islam. Nah itu adalah nikmat batin gitu ya. Pada kesempatan kali ini tema yang akan kita bahas yang diamanahkan kepada saya adalah judulnya itu pola didikan asuh Rasulullah SAW. Nah, ini judulnya sangat luar biasa ya. Sangat mendalam sekali ya. Nah, tapi kita akan coba sedikit demi sedikit ya. Karena kalau pola didikan asuh Rasulullah itu tidak bisa satu kali pertemuan ya. Jadi beberapa kali pertemuan biar diundang lagi. Nah, pola ya, kalau kata ibu-ibu pola teh apa? Pola rencana, planning rencananya, membentuk. Nah, saya bantu ya. Pola itu adalah sistem kerja, nah, gitu ya, atau cara kerja sesuatu pola, gitu ya. Terus disatukan dengan pola asuh. Ya. Nah, kalau asuh apa itu? Lebih ke kemana? Asuh kan biasanya kita misalnya seorang bapak, Pak balik ke mana? Ngasuh gitu. Terus Bu balik ke mana? Iya ngasuh anu bungsu gitu. Ngasuh incu. Nah, pola itu tadi sistem ya. Asuh itu adalah interaksi, mungkin ya, lebih disimpulkan. Interaksi antara orang tua dan anak. Itu pola asuh. Dalam KBBI itu pola asuh itu menurut perspektif para ahli ya,
adalah interaksi antara orang tua dan anak yang mencakup berbagai aspek pendidikan, perawatan, pembentukan norma-norma. Nah, itu di dalamnya. Nah, dalilnya saya akan mencoba di surat yang tidak asing bagi kita semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun." Al-ayat. Shadaqallahul azim. Surat apa ibu-ibu itu, Bu? Masya Allah. Ya, ibu-ibu yang depan pintar sekali. Surat At-Tahrim ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Nah, ini adalah salah satu pondasi bagaimana umat muslim mengasuh, gitu ya. Umat muslim memiliki pola asuh, ya, yang mana contohnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Nah, ini surat At-Taubah ayat 128. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Nah, ya. Nah, ini salah satu sifat Rasulullah. Yang pertama, beliau bersifat itu memiliki empati, merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Terus yang kedua, dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan. Pengen umat muslim itu selamat. Dan terakhir, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Ya. Nah, ini surat At-Taubah 128. Nah, bahkan para ulama menyampaikan pola pendidikan Rasulullah itu ada 3 tahapan. Ya. Pertama, 0 sampai 7 tahun. Ya. Nah, maka kita upayakan di usia emas, ya, bagi anak ini kita membimbingnya dengan cara belajar tapi sambil bermain, ya. TK, SD itu kan, ya. Kelas 1. Nah, itu dididiknya itu, diasuhnya itu dengan bimbingan, ya, tapi sambil bermain. Nah, terus yang kedua 7 sampai 14 tahun. Nah, ini mah menanamkan sopan santun dan disiplin, ya. Mulai si anak dipisahkan tempat tidurnya, ya, sendiri tidurnya 7 tahun teh. Bahkan Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa si anak usia 7 tahun itu disuruh apa, Bu? Sholat, ya, karena ini sholat ini adalah tiang. Kebayang ibu-ibu kalau masjid ini tidak ada tiangnya, ya, bagaimana, Bu? Ambruk. Nah, ya, as-sholatu imaduddin, ya. Jadi sholat itu tiangnya. Ya. Nah, maka 7 sampai 14 tahun ini menanamkan sopan santun dan disiplin, ya. Contoh misalnya menaruh sepatu pada tempatnya kalau pulang sekolah, ya. Terus misalnya apa? Cucian, ya, baru pulang sekolah dimasukkan ke dalam keranjang, disiplin, gitu. Terus yang terakhir 14 sampai 21. Nah, maka
diajak bertukar pikiran, ya, ngobrol. Pernah saya mendengar dan membaca sebuah kisah, ada salah satu pemuda sedang ikut perjalanan bersama Rasulullah, ya. Pemuda ini remaja lah. Nah, biasa kalau usia remaja, usia SMP, SMA gitu ya. Nah, melihat ada kelompok perempuan, ya. Secara fitrah laki-laki suka sama perempuan dan sebaliknya. Nah, maka si pemuda ini menghampiri kumpulan akhwat. Kan risih tah yang akhwat teh, ya. Rasulullah melihat. Nah, lantas Rasulullah langsung menegur pemuda. Kalau bahasa kita mah, "Jang, ke mana?" gitu. Nah, maka si pemuda ini karena takut, malu, ya. Tadinya mau apa namanya teh? PDKT lah bahasa sekarang, ya, pendekatan gitu. Nah, sedang apa kata Rasulullah itu? Maka si pemuda ini bilang, "Anak unta saya hilang." Nah, Rasulullah pada saat itu tahu bahwa si pemuda ini berbohong, ya. Tahu, ya, ini nggak bohong. Tapi saat itu Rasulullah menjaga harga diri pemuda ini. Lantas bilang, "Wahai fulan, cari sampai ketemu." "Siap," kata pemuda ini, ya. Nah, Rasulullah ingin mendidik pemuda ini atau remaja ini, ya. Lantas ditanya lagi, tanyanya simpel, "Sudah ketemu belum anak ontanya?" Nah, maka si pemuda ini, ya, bilang, "Belum ya Rasulullah." Ya. Jalan lagi, kan sedang perjalanan ceritanya. Jalan lagi, ya. Pas ketika setelah sholat ditanya, "Udah ketemu belum?" "Belum," kata si pemuda ini. Akhirnya karena ditanya wae begitu, ya, risih. Wah, nanya wae begitu, ya. Nah, maka si pemuda ini ingat kalau jujur itu, ya, akan menghantarkan kepada ketenangan. Sebaliknya kalau berdusta akan menghantarkan pada ketidaktenangan. Akhirnya si pemuda ini memutuskan untuk jujur. Wah, saya harus ngaku, ya, kepada Rasulullah. Akhirnya setelah sholat salam. Nah, si pemuda ini benar, ya, Rasulullah sudah ada di belakang. Nanya lagi, lantas sudah tahu jawabannya, ya. "Ya Rasulullah, setelah aku masuk Islam sampai sekarang tidak ada onta yang hilang itu," begitu, ya. Jadi aku berdusta. Maka saat itu Rasulullah tidak langsung menjas, tidak langsung merespon reaktif, tapi, ya, jujur, yang diterangkan jujur akan menghantarkanmu pada ketenangan. Dan saat itu si pemuda ini, saya lupa namanya, si pemuda ini belajar sesuatu, bahwa ternyata kejujuran itu membuat tenang, kejujuran itu membuat dia selamat, ya. Kan kebayang kalau saat itu Rasulullah pas ketika si pemuda sedang mau mendekat ke wanita, ya, ke akhwat, ya, pas bilang lagi cari onta, "Nggak bohong kamu mah," pasti sudah harga dirinya jatuh, ya. Nah, ini Rasulullah memberikan pendidikan, ya, padahal ini bukan anaknya sendiri, gitu. Bukan anaknya, ya, pemuda, gitu. Maka dalam hadis disebutkan, "Inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah." Kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan mengantarkan seseorang ke surga, ya. Sebaliknya, kalau dia berdusta maka akan membawa keburukan, ya, dan keburukan menghantarkan seseorang pada neraka, ya. Maka saat tadi di mukadimah
kita baca ya, saya baca bahwa landasannya itu pola asuh itu adalah bagaimana kita menjaga diri kita, keluarga kita dari api neraka ya. Otomatis para ulama menafsirkan kalau dijaga dari api neraka berarti harus wajibul kudu ya, masuk kemana Bu? Ke surga ya. Jadi masuk saja, jangan tersentuh juga jangan begitu ya. Nah ini pola asuh yang dimana Rasul ajarkan kepada kita ya. Lantas mulai dari mana agar pola kita mengasuh, mendidik sesuai dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah di sini banyak tipsnya ya, sekiranya mungkin ya. Nah, saya dapat dari Buya Yahya, ada yang tahu Buya Yahya? Tahu ya. Nah beliau adalah ulama Indonesia dari mana Bu? Cirebon ya. Dari Buya Yahya ini sedikitnya ada 9 tips pola pendidikan, pola asuh kepada anak. Yang pertama, peduli jasmaninya ya, berarti lahir ya. Terus yang berikutnya peduli rohaninya ya. Banyak yang sekarang itu anak-anak ya, pemuda-pemuda badannya bongsor tapi rohaninya kecil ya. Makanya ada generasi apa? Stroberi ya. Tahu generasi stroberi? Ya. Bagus tapi dipencet teh langsung. Piye? Terus apa lagi? Melatih akal, logika anak. Ya, jadi anak ini dilatih logikanya, ya, cara berpikirnya, ya, akalnya. Dengan apa? Dengan dialog, sok ngobrol, gitu, ya. Hanya kalau ibu-ibu ya, punya anak kecil atau punya cucu ya, banyak nanya si cucunya, ya. Jawab aja sesuai dengan kemampuan. Jangan sampai si cucu ini atau anaknya ini pas ketika nanya ya, kita patahkan ya. Bagaimana cara mematahkannya Bu? Loba nanya wae. Nah itu akan mematahkan anak. Logikanya nanti akan tidak berkembang. Terus yang keempat, mempengaruhi jiwa anak. Ya, jadi si anak ini harus diambil hatinya. Ya. Bagaimana cara mengambil hati anak? Nah, ibu-ibu pasti sudah pengalamannya. Misalnya diberikan sesuatu, gitu kan ya, dipuji, apalagi Bu? Diobol, tapi jangan diobol teuing, ya. Jadi obolan gitu, ya. Jangan terlalu dimanjatin, ya. Nah, hatinya diambil, gitu ya. Salah satunya tadi kalau pas lagi nanya jangan dipatahkan, ya. Jawab saja sesuai dengan kemampuan, gitu, ya. Dan jangan bohong, ya. Seringkali banyak keluarga-keluarga yang mengajarkan bohong pada anaknya. Nanti kita akan bahas, ya. Berikutnya apa lagi? Membangun kepekaan. Jadi si anaknya supaya peka, ya. Misalnya ada lantai yang kotor, apa yang harus dilakukan? Dibersihkan, dipel, gitu ya. Misalnya teh piring jatuh, ya, prek ku anak, ya. Apa yang dilakukan ibu-ibu biasanya? Dicarikan, ya. Ya itu yang benar, gitu ya. Padahal si anaknya sudah benar, tapi udah gimana lagi, ya. Namanya juga anak, ya. Nah, maka Rasulullah mengajarkan untuk tidak marah, ya, tapi dibantu. Mungkin ibu-ibu pernah mendengar kisah Aisyah radhiyallahu anha. Nah, saat itu Rasulullah teh sedang rapat bersama para sahabat, ya. Nah, saat itu Aisyah lagi kemana, gitu kan ya.
Nah, istri Rasulullah yang lain, Ummu Salamah, melihat Rasulullah dan para sahabat sedang rapat, gitu ya, sedang diskusi, tapi tidak ada makanan atau minuman. Akhirnya apa yang terjadi? Ummu Salamah berinisiatif membawa makanan. Ya. So, ya, mau dihidangkan oleh Rasulullah. Aisyah datang, apa yang terjadi, Bu? Masih ingat makanannya ditampel sama Aisyah, ya, jatuh makanannya semuanya. Mungkin kalau bapak-bapak hari ini, ya, pas ketika momentum seperti itu, istrinya tiba-tiba marah di depan para sahabat, di depan teman-temannya. Apa yang terjadi? Berhenti, ambil istrinya, atau bisa jadi dimarahin di tempatnya langsung, ya. Tapi Rasulullah tidak, cuma tersenyum begitu, ya. Ibu kalian sedang cemburu, sudah, gitu. Nah, maka saat itu Aisyah yang berbicara kepada Rasulullah, atau bagaimana? Ya sudah, kalau makanan ya diganti makanan, diganti makanan, dan saat itu tidak terjadi ribut, ya. Begitupun sama anak, ya. Kepada orang tua saja begitu, berarti ke anak juga sama. Karena menurut penelitian, ketika orang tuanya marah ke anak dengan emosi yang negatif, nah, jadi kan marahnya ada dua, Ibu, ya. Ada yang positif, ada yang negatif. Dengan nada marah negatif, maka syaraf-syaraf kecerdasan si anak ini putus, ya. Makanya ada anak teh suka ulang-ulang Ibu. Ya. Apa namanya teh sudah, ya. Jadi suka nggak fokus itu. Urat-uratnya apa? Geger peter. Dengan kalauan gitu, ya. Nah, itu teh syarafnya putus, maka berhati-hati, gitu, ya. Lanjut yang keberapa, Bu? Keenam. Yang keenam, ya, setelah kelima tadi, kelima, Bu, membangun kepekaan supaya peka anaknya, ya. Ketika menjatuhkan sesuatu diberesin, gitu, ya. Terus yang berikutnya keenam, membangun kesadaran akhlak. Misalnya ada seseorang yang sedang kesusahan, ya, di jalan, kasihan itu, kita bantu, gitu. Atau misalnya ada pengemis yang kita nilai itu memang layak dikasih, begitu, ya, sudah sepuh, maka kita ajarkan ini sedekah buat orang yang membutuhkan. Nah, di depan anak, nah itu akan menjadikan contoh, ya. Berikutnya yang keberapa, Bu? Ketujuh, metode menghukum yang membangun. Nah, jadi ketika menghukum harus yang membangun, ya, menghukum tidak untuk hawa nafsu sesaat, ya. Misalnya kalau tadi menjatuhkan piring, berarti hukumannya harus diberesin, ya, dan kita bantu. Terus yang kedelapan, menjaga kehormatan diri, ya, jaga kehormatannya. Jangan sampai si anak ini, ya, kalau menurut penelitian banyak sekali sekarang itu yang si anak teh dibully di rumahnya sendiri, ya. Jadi pas di rumah mah kelihatan alim, kelihatan bager, sholat 5 waktu, tapi di luaran sana misalnya, ya, perempuan membuka jilbabnya, laki-laki bergaul dengan bebasnya, ya. Karena apa? Kehormatan dirinya di rumah tidak dijaga, gitu, ya, tidak dijaga. Nah, terus yang ke-9, membina kecenderungan syahwat anak. Nah, dari kecil biasanya syahwat anak ini mulai, ya. Kalau dulu mah pas zaman saya, gitu, ya,
kalau kayak suka laki-laki ke perempuan teh kelas 6 SMP ya. Tapi sekarang mah ya usia berapa Bu? Tahu nggak? TK juga sekarang mah sudah pacaran Bu. SD, nah saya kan ada anak ya, suka ngobrol. Ternyata temannya itu sudah pacaran, temannya anaknya yang di sini. Terus apa yang dilakukan pacaran tersebut? Dicium ya. Sama si cowoknya teh orang belakang kalau nggak salah. Ini nyata itu, tapi tidak disebutkan namanya ya. Nah anak TK juga ya sekarang mah sudah punya kecenderungan. Kira-kira kenapa Bu? Kalau zaman saya SMP baru suka itu teh asa rada mencang gitu ya wanita teh. Cantik itu saya rasakan pas masuk ke SMP ya tahun 2000-an. Tapi kalau sekarang TK juga itu. Kira-kira kenapa Bu bisa seperti itu? Karena HP teman-teman. Di HP itu semuanya ada ya, hiburan-hiburan ada, permainan ada ya, Roblox mah ya, apalagi kita PUBG banyak ya. Maka kalau teknologi semakin canggih ya, memang terkait pengetahuan ya, informasi cepat. Nah maka si anak juga cepat informasinya. Maka kita ada andalan ya, andalannya adalah bagaimana kita mengasuh, mendidik ya, dengan apa? Dengan hati dan cara gitu ya, jiwa. Nah mulai dari mana? Mulai dari kita menjaga fitrah anak ya. Nah dalam hadis disebutkan kullu mauludin yuladu ala fitrah ya. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajisanihi, yang artinya setiap anak yang lahir dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan anak itu Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Al-Hadis. Nah jadi si anak tergantung orang tua ya. Misalnya punya anak teh, Pak anak saya mah suka pemarah, nah di keluarga ada yang pemarah nggak? Pasti ada gitu. Pak anak saya mah pemalu ya, jadi malu banget gitu ya. Nah berarti ada di rumahnya. Maka kita harus ajarkan ya anak itu fitrah ya, fitrahnya itu pasti suci ya, fitrahnya itu baik, maka kita jaga ya, maka kita jaga ya. Mulai dari pola asuh tadi ya. Nah banyak ini materi juga ya. Mulai dari kita terkait mengajarkan kejujuran ini ya. Kita sampai jam berapa? Jam 5 atau beres ya? Lebihan nggak apa-apa. Jam 5 seperempatnya. Nah, Rasulullah itu memiliki sedikitnya 5 karakter ya. Yang pertama sidik. Apa sidik Bu? Benar ya, jujur gitu ya. Terus yang kedua amanah ya. Amanahnya apa? Dapat dipercaya ya. Karena kalau tidak amanah berarti munafik gitu ya. Terus yang ketiga tabligh. Apa tabligh teh? Menyampaikan ya. Menyampaikannya dengan dakwah ya, lemah lembut ya. Bahkan nabi-nabi yang lain juga oleh Allah diperintahkan untuk lemah lembut ya.
Maka kita sebagai umat yang beriman ya, berislam harus mencontoh ya tabligh lemah lembut. Terus yang keempat fatonah. Apa fatonah itu? Cerdas gitu ya. Nah, jadi kita jangan kalah sama anak gitu ya. Supaya tidak kalah sama anak, kita harus banyak membaca ya. Membaca buku ya, membaca medsos ya, tapi yang positif kan ya. Karena ada medsos yang negatif yang isinya gosip gitu ya. Artis ini gitu. Fatonah cerdas. Yang terakhir tawadu ya. Tawadu itu rendah hati ya. Tawadu bukan singkatan ya. Tawadu ya. Apa pun singkatan apa tawadu teh? Taramawan win. Kemana-mana teh pinjam saran terus. Kan kayak tadi teman ya. Tadi pas di kantor teh. Pak Gus pinjam kunci sareng motorna. Gitu. Nah, sidik, amanah, tabligh, fatonah, tawadu. Nah, sidik, jujur. Mulai dari mana? Mulai dari kita mengajarkan perkataan yang benar, qaulan sadida. Jadi mulai dari kita hindari yang punya kebiasaan dulu ya, yang negatif dihilangkan ya. Bagaimana cara menghilangkan yang negatif? Dengan memperbanyak yang positif ya. Biasanya suka bilang kasar, maka diganti dengan baca Quran, terus tasbih ya, tahlil, takbir ya. Kan kalau zaman dulu kan misalnya kalau tiba-tiba jatuh ya, maka kita ganti yang asalnya Allah gitu ya. Terus kata-kata yang lainnya yang kasar ya, maka astagfirullah atau innalillahi gitu ya, ganti gitu. Nah, perkataan yang benar ya, karena perkataan yang benar ini kalau menurut saya mudah gitu kan ya diucapkan, tapi prakteknya sulit. Apalagi pas ketika sedang marah ya, kata-kata semuanya keluar kalau sedang marah ya. Maka la taqdor walakal jannah, janganlah marah, bagimu surga gitu. Mulai dari pengendalian diri ya. Nah, setelah tahu kita ini ya, sidik, jujur, mulai dari perkataan gitu ya. Terus apa? Ucapan ya. Jangan kita anak itu misalnya punya hajat, kita teh bohong kepada anak, maka si anak akan belajar berbohong juga ya. Biasanya kita mau kerja ya, atau mau ada kegiatan si anak teh, adek ibu ke depan dulu ya bentar, ternyata seharian bu, itu teh kadek ya, akan belajar si anak teh berbohong ya. Karena jujur itu lawannya atau antonimnya adalah dusta, berdusta ya. Perkataan ya, ucapan, terus tindakan juga gitu ya. Contoh kalau dulu mah yang pernah saya ketahui yang negatif deh, pas ketika si ayah mau berangkat kerja, si anak teh kan pengen ikut ya, pengen ikut ya. Terus itu ada cicak gitu kan ya, pergi weh. Nah itu teh tindakan yang tidak jujur. Maka nanti si anak akan belajar ya, tidak jujur. Makanya kalau kita lihat berita yang negatif, misalnya tentang pejabat, sungguh banyak yang tidak jujur ya. Karena mulai dari rumah itu ya. Lantas kenapa di lingkungan rumah begitu ya, si anak ini padahal kita didik harus jujur ya,
berkata jujur, lisan pengucapan jujur, tindakan jujur. Sedikitnya ada 3 penyebab seorang anak itu berdusta. Ya. Apa kira-kira? Yang pertama adalah biasanya orang tuanya kasar. Ya, orang tuanya kasar. Baik ucapan, gitu kan ya, tindakan. Contoh. Nah, si anak tidak sengaja ya menjatuhkan pot ya yang dari marmer ya, berapa juta itu yang dari marmer ya, kedupa gitu, kesenggol ya, pecah. Nah, si ayah atau si ibu, siapa itu gitu kan ya. Nah, kasar kan ya, awas ya, gampang gitu kan ya. Nah, itu pasti si anak itu akan itu tidak jujur ya. Tiba-tiba si anak bilang, itu Pak kunci, padahal kemarin itu teh kemarin padahal itu teh ya dilupa gitu. Karena orang tuanya kasar ya. Jadi kasar itu bukan dari Islam. Islam itu mengajar lemah lembut ya. Jurus sholat misalnya ya, nah sholat ya, dengan kata-kata yang kasar misalnya. Kalau tidak sholat dipotong jajannya, nah itu kasarnya. Tapi berusaha metodenya dirubah dengan lembut. Nah, ayo sholat. Sholat itu hubungan kita dengan Allah. Allah sudah memberikan kita banyak nikmat, tapi nggak apa-apa, panjang juga gitu ya. Jangan sampai kita kasar. Kalau orang tua kasar, maka si anak belajar berdusta. Karena setiap manusia itu oleh Allah diberikan perasaan yang dimana ingin membela diri ya di saat tertentu, sedang terjepit gitu kan ya. Makanya ada ada maling ya, ada maling teh ke sebuah rumah. Nah, ke rumah teh menjatuhkan sesuatu ya. Maka si yang punya rumah teh, siapa itu? Kalau refleks apa yang diucapkan si maling? Kunci. Beong gitu kan ya. Nah, itu penyebab anak berdusta ya adalah orang tua yang kasar gitu ya. Terus apalagi yang berikutnya, yang kedua adalah tuntutan berlebihan ya. Adek itu lihat si Pulan, anaknya Mama Pulan ya, pintar ya, dituntut untuk lebih ya, dibanding-bandingkan ya. Bahkan kalau si kakak dibandingkan dengan si adik itu pasti tidak mau. Dan orang tua sekarang ya masih banyak yang menuntut lebih. Nah, harus begini, nah harus begini. Bahkan ada sebuah kisah yang dimana si anak ini sama orang tuanya di luar negeri ya. Si orang tuanya teh, si anak teh les ya, belajar matematik, kuliah, bahkan usia 14 tahun itu udah PhD ya. Nah, karena si anak ini dituntut lebih, pas ketika si anaknya sudah beres PhD, apa yang terjadi? Nggak mau kerja ya. Apa alasannya? Papa, Mama, kan Ade sudah menjalankan tuntutan dari Papa sampai belajar sampai PhD, sekarang mah pengen diam dan itu kisah nyata ya. Sudah PhD usia belasan tahun gitu ya. Dan setelah besar dia nggak mau kerja, nggak mau apa ya. Itu tuntutan berlebihan. Terus yang terakhir adalah kurangnya pujian. Jadi seorang anak itu perlu kita puji ya. Jangan sampai pujiannya ini datang dari orang yang tidak bertanggung jawab ya. Kalau orang yang tidak bertanggung jawab, memujinya ini ada udang di balik batu ya, bukan udang di balik bakwan. Nah,
Apa yang terjadi? Ada kasus-kasus apa namanya tuh, pemerkosaan, atau kalau ke anak apa namanya tuh, pelecehan, itu banyak ya. Bahkan baru-baru ini diviralkan sengaja, ini ya, mungkin sengaja oleh oknum, bahwa di pesantren itu banyak sekali ya yang di seperti itu kan ya, dilecehkan oleh ustadznya, oleh tempatnya ya. Kenapa? Karena pola asuh ini begitu. Bahkan kalau yang berita sebelumnya apa, ada apa pondoknya Hafiz kalau nggak salah sudah terciduk ya, sudah terciduk si yang punya pondoknya ya. Kalau dulu ada hewan ya, namanya apa, Heri Wiryawan, terus sebelumnya banyak. Nah maka agar si anak ini tidak berdusta, kita harus banyak memuji ya. Hindari orang tua yang kasar, hindari tuntutan berlebihan. Jadi sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan fitrah anak ya. Si anak maunya misalnya mewarnai, ya sampai mewarnai gitu kan ya. Mau berenang gitu. Ya. Terus banyak dipuji, oh anak mama ya soleh ya. Kalau ibu boleh cucu ya cucu soleh soleha gitu. Jangan sampai dari luar ya, karena tadi ya timbulnya apa, pelecehan gitu ya, seksual. Nah, proses-proses pola asuh ini jadi pendidikan, gitu ya. Jadi tidak hanya ngasuh biasa, kan ada yang ngasuh biasa kayak babysitter ngasuh bayi, ya udah, gitu. Ya. Tapi bagi orang tua di dalamnya harus ada pola asuh dan didikan. Ya. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak, yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan, gitu ya. Kalau kita doanya apa Bu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Dan yang terakhir, kita jangan lupa berdoa ibu ya, pasti ibu ahli ya dalam berdoa. Doa orang tua, Allahumma ghfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, serta sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Nah, berarti memang dari kecil kita tugas sebagai orang tua untuk mengasuh, mendidik anak-anak kita. Ya. Nah, ada kisah menarik pas ketika Rasulullah SAW sedang sholat. Ketika sedang sholat bersama para sahabat, sujudnya Rasulullah itu lama. Nah, para sahabat aneh, wah, ada apa nih? Mungkin turun wahyu, gitu kan ya. Sudah saja setelah beres ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau sujud sangat lama? Gitu ya, apakah turun wahyu yang baru? Nah, maka Rasulullah menjawab, oh tidak, tadi pas ketika aku sujud ada cucuku sedang bermain di pundak, jadi diantar sama Rasulullah sampai puas ya baru. Sedangkan sekarang masih banyak ya, walaupun banyak juga yang positif ya, anak-anak ketika orang tuanya sholat, cicing kemana mereka sholat gitu ya, dijewang di apa secara kasarnya ya. Bahkan Rasulullah pernah menegur, Rasulullah pernah menggendong bayi ya, seorang bayi, si anak ini pipis ya, pipis kan basah kan. Nah maka orang tuanya langsung mengambil si anak secara paksa gitu ya, dijewang gitu ya. Nah kamu ada pipis ke anaknya, sedang si anaknya pas digendong gitu ya. Maka Rasulullah langsung menegur,
pipis anak ini pas ketika dicuci bisa langsung bersih. Tapi kata-katamu yang kasar, caramu yang kasar akan nempel di anak. Ya. Makanya ada yang dinamakan luka pengasuhan. Ya. Boleh jadi kita semua punya luka pengasuhan, cuman ada yang kadarnya dikit, tengah-tengah, banyak, begitu. Ya. Dan luka pengasuhan itu kalau tidak diobati akan berpengaruh pada kehidupan keluarga, ya. Kan tidak sedikit yang ketika pacarannya lama, pas nikahnya cuma sebentar, selingkuh suaminya atau selingkuh istrinya, begitu, ya. Nah itu jam 17.05 ya, cukuplah itu dulu ibu-ibu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian tidur ya. Tapi mudah-mudahan ada yang bisa dipetik ya, sekata atau dua kata begitu ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh gitu? Siap. Saya minum dulu ya. Ada haus ya coba. Kita duduk dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi madidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Amin. Ya Allah ya Rahman, di sore hari ini kami berkumpul untuk bersyukur nikmat-Mu. Untuk itu ya Allah, terimalah rasa syukur kami. Dan ya Allah, berilah kami ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima, dan bisa menjadi orang-orang yang lebih baik lagi ke depannya ya Allah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abudana wa tamim taksirana ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah, alhamdulillah,